This is the coastal region of the Demak Regency, which hosts 4,300 hectares of shrimp and fish aquaculture ponds. Between 1984 and 1989, large-scale expansion of shrimp farming took place in this area, leaving behind a trail of ecosystem degradation that continues to impact the region today. The combined impacts of coastal ecosystem degradation and climate change have resulted in more than 24 villages being inundated by tidal flooding every year. Untuk sementara ini warga sini ya cuma hanya bisa bertahan aja, Mas. Karena gimana? Karena kebanyakan mata pencahariannya dari sekitar sini. Dan saumpama mau pindah juga butuh biaya lebih besar. From 2015 to 2021, Building with Nature brought hope by restoring mangroves, stabilizing coastlines with local innovations, and revitalizing livelihoods in harmony with the environment. "15 kilometers east of Timbul Selogo village, several residents of Wedung village are restoring abandoned ponds into new aquaculture systems in response to increasingly severe tidal flooding. They are now creating space for mangroves to grow and integrating mangroves as part of the pond ecosystem. This method is known as associated mangrove aquaculture. Saya kenal dengan adanya AMA itu ketika ada proyek BWN masuk, dan itu pada saya mulai pembuatan AMA itu kurang lebih sekitar tahun 2018 kayaknya. Berbagai macam pemahaman, sosialisasi dari tim dari BWN terkait dengan tambak AMA, saya berusaha akhirnya tertarik dan mencoba. Tapi setelah kita coba juga untuk hasilnya juga sangat bagus. Jadi makanya ini setelah pada melihat hasil dari pada tambak AMA yang lain juga mengikuti sebagaimana program AMA. Pematang yang lama itu kalau bahasa sini itu diajukan. Jadi nanti setelah pematang diajukan, nanti akan tumbuh mangrove di area yang kita buat AMA, sehingga setelah AMA itu jadi, maka penyakit-penyakit yang terbawa oleh air itu biasanya bisa diserap di akar-akar mangrove itu, sehingga air yang masuk itu seakan-akan sudah bebas daripada penyakit-penyakit air, sehingga budidaya baik itu udang, ikan itu lebih peningkatannya lebih bagus daripada sebelum AMA. Although the size of his pond has been reduced to accommodate mangrove growth, Abdul Kohar now enjoys better yields than before. A healthy pond ecosystem attracts shrimp, crabs, and variety of fish to enter and settle. These creatures provide additional income for pond farmers. In Tambak Bulusan village, other pond farmers have also found success with associated mangrove aquaculture. Tahun 2017, saya mulai mendesain tambak terhubung dengan mangrove ini. Yaitu asal mulanya tambak ini adalah pematangnya hilang. Pada saat itu hilang sama sekali karena adanya pembelajaran cara-cara untuk menghidupkan kembali tambak supaya pematangnya itu tumbuh kembali, muncul kembali. Saya membuat sistem tambak itu istilahnya saya menyisakan lahan tambak yang paling terdepan, yaitu untuk menyaring atau menangkap sedimen-sedimen yang masuk ke dalam tambak supaya sedimen terkumpul dan akhirnya ada bibit-bibit mangrove yang bisa tumbuh dengan sendirinya. Misalnya di depan itu asal mulanya itu juga tambak, saya sisihkan
Itu luasnya itu 150 kali 60 meter. Saya sisihkan sebagai pahlawan untuk pagar, istilahnya pagar tambak di sini. Sekitar selama 1 tahun, alhamdulillah sedimen sudah naik, ketinggiannya sudah 50 cm, dan bibit-bibit mangrove itu mulai tersangkut di situ. Kemudian bibit-bibit itu tumbuh dengan sendiri, saya tanpa nanam sama sekali. Alhamdulillah saya pada saat itu memang tanpa penanaman, berarti saya tanpa mengeluarkan biaya. Cuman hanya rekayasa alam saja. Saya upayakan supaya lumpur-lumpur itu bisa masuk di area tambak saya. Setelah dangkal, kemudian lumpur saya naikkan ke daerah-daerah pematang. Akhirnya kayak gini, bisa sampai sekarang. Ini pada saat bulan ini itu tertingginya pasang. Alhamdulillah masih bisa diinjak dan tidak tenggelam tambak saya. The success of Abdul Ghaffur in regenerating mangrove forests naturally within his pond area mark a new chapter in aquaculture practices in his village. Abdul Ghaffur no longer needs synthetic chemical fertilizers to boost the growth of fish and shrimp in his pond. He also no longer relies on pesticides to control pests that may threaten his yield. Extreme weather is no longer a major concern, as the mangrove forest provides natural protection for the aquatic life in his pond. Wild fish, shrimp, and crabs that reproduce among the mangrove roots in Abdul Ghaffur's pond have become a sustainable source of income for his family. Tambak terumbu mangrove ini akan bisa berdampak positif jika dilakukan di sepanjang tambak yang ada di sepanjang aliran sungai dan juga di sepanjang garis pantai di daerah kawasan pasang surut. Sebetulnya ini proyek dari Building with Nature atau BWN. Waktu itu dimulai tahun 2016. Kita melihat bahwa kondisi mangrove di Indonesia, seluruh Indonesia, itu mangrove-nya terluas di dunia, tapi kerusakannya juga terbesar di dunia. Khusus untuk Demak, Demak itu daerah yang selalu terkena banjirop. Selalu terkena banjirop karena tidak ada perlindungan pantai dari mangrove, kemudian juga ada land subsidence, ada tanah turun. Tapi yang utamanya, dengan tidak adanya mangrove sebagai barier, sebagai penghalang, sebagai pelindung pantai, maka pantai akan terus tergerus dan mengakibatkan tambak-tambak yang ada di belakangnya juga tergerus. Dan itu mungkin salah satu sebab mengapa proyek ini ditempatkan di Demak. Sebetulnya bisa diterapkan di seluruh wilayah Indonesia, terutama untuk daerah-daerah yang berhubungan dengan negara lain. Ya, contohnya di Kalimantan Utara misalnya, itu kalau sabuk hijaunya sampai terkikis, terabrasi, ada kemungkinan garis batas wilayah Indonesianya terkena. Jadi ini akan sangat bagus sekali kalau ditempatkan di lokasi lain di seluruh Indonesia, di tempat-tempat terluar Indonesia, itu sangat bagus sekali. The return of the mangrove ecosystem brings particular joy to local housewives like Siti Amanah. Nggih cekap niku kan gangsal kilo, mangke kan angsal piting, angsal kan kedek-kedek kan niku nggih cekap niki nggih damel keluarga nggih 200 250. Dek niko nggih tiyang dek niko gen boten ngertos cara kegunaane niku Kang. Lah niki kan pun kandung kathah ditanduri mangrove, gen kersane boten lemah tur boten luntur. The success of integrating mangroves with aquaculture on the Demak coast
has sparked new hope for mangrove ecosystem restoration throughout Indonesia.